Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya dalam tema 8, subtema 1 pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan melakukan praktek, siswa dapat menjelaskan penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan di air dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat mempraktikkan penggunaan gerak menekuk dalam bentuk permainan di air dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat memberikan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah menggunakan gambar atau poster dengan bahasa yang santun. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati. Amati bacaan teks percakapan berikut dan lafal dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Bu Guru akan membacakan percakapan sebagai berikut. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, begitulah percakapan antara Siti, Udin, Dayu, dan Beni. Mereka bergotong royong membersihkan halaman rumah sebelum bermain. Batu-batu dan kerikil-kerikil harus disingkirkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan. Ayo membaca.
Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isinya adalah isi percakapan Udin dan teman-temannya adalah gotong royong membersihkan halaman tempat bermain ya. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Betul jawabannya. Karena tempat bermain yang bersih dan kering menjadikan kita aman dan terhindar bahaya saat bermain. Dan kita juga perlu menjaga keselamatan. Apakah tindakan Udin dan teman-temannya sudah benar? Ya, tindakan Udin dan teman-temannya sudah benar karena memperhatikan keselamatan dan keamanan saat bermain. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman dengan benar. Ya, kita baca bersama-sama ya. Nomor 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Bagaimana kalau kita gunakan alat pel untuk mengalirkan airnya? Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Dan di belakangnya diberi titik ya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nah, kita jawab dan bahas bersama-sama ya. Nomor 1. Mengapa Edo terjatuh ketika sedang bermain? Nah, itu kalimat tanyanya ya. Nomor 2. Kapan Edo terjatuh? Nomor 3. Siapa yang terjatuh ketika bermain? Kata tanyanya siapa ya? Nah, nomor 1 kata tanyanya mengapa, nomor 2 kapan, nomor 3 siapa, nomor 4 di mana Edo terjatuh, kata tanyanya di mana, dan jangan lupa beri tanda tanya ya di akhir kalimat. Bagaimana reaksi teman-teman Edo ketika melihat Edo terjatuh? Nah, itu kata tanyanya bagaimana. Nah, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini hanya contoh dari Bu Guru. Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Ayo mengamati. Gerak dasar menekuk lutut. Gerak menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerakan dasar menekuk lutut. 1. Gerak setengah jongkok. Kalian perhatikan ya gambarnya. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Nomor 2, gerak jongkok penuh. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Ya, perhatikan gambarnya seperti itu ya. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat.
Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini ada gambar bermain kucing jongkok. Kalian perhatikan suasana bermainnya. Iya, bermainnya di darat, tidak di air. Dan ada satu orang anak yang mengejar anak lainnya ya. Nah, ini permainan kucing jongkok di darat. Sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya. Lihat, ada genangan air dan ada air ya. Ada kolam berenang nih, mereka bermain di kolam berenang. Ya, nama permainannya adalah bermain kucing jongkok di air. Kalau tadi di darat, sekarang di air ya. Nah, kita lihat peraturannya. Cara bermain kucing jongkok di darat. 1. Tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. 2. Buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. 3. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. 4. Setiap kelompok menentukan seseorang yang menjadi kucing. 5. Kucing harus berada di tengah kelompok. 6. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. 7. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa berjongkok. 8. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar akan menjadi kucing. 9. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. 10. Ketika tempat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Ya, ini permainannya adalah kucing jongkok di darat, tapi kita seolah-olah berada di air ya. Nah, ini cara bermain kucing jongkok di air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seseorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. 4. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. 5. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar akan menjadi kucing. 6. Ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri ya. Nah, itulah tadi cara bermain kucing jongkok di darat dan kucing jongkok di air. Kalian pasti bisa membedakan. Apa perbedaannya? Kalian cari ya. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut dengan benar. 1. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. 2. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. 3. Bermain kucing jongkok. Selamat mencoba. Ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1 sudah ada ya, olahraga bermain kucing jongkok. Nomor 2, bermain lompat tali. Nomor 3, bermain petak umpet. Nomor 4,
Bermain kucing tikus. Nomor 5. Bermain pinguin dan singa laut. Nomor 6. Bermain menjaring ikan. Kalian bisa menuliskan permainan olahraga lainnya ya. Ini contoh dari Bu Guru. Ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan kelas. Ayo bercerita. Tulis sendiri ya, sesuai dengan pengalaman kamu. Demikianlah pembelajaran di tema 8 subtema 1 pembelajaran 5 ini.